Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pria 55 tahun tewas dianiaya anak kandungnya. Mengikuti turnamen Toulon Cup di Prancis 2024, Timnas U20 terbang ke Prancis. Warga Banten kaget ratusan randis Pemprov Banten hilang. Warga Kampung Bongas, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, tewas setelah dianiaya oleh anak kandungnya sendiri di rumah mereka. Korban bernama Rasim, berusia 55 tahun, yang berprofesi sebagai petani. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap korban. Polisi menemukan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Dugaan sementara korban tewas diduga dianiaya anaknya sendiri menggunakan benda tumpul. Namun hingga saat ini belum diketahui motif yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan tersebut. Namun berdasarkan informasi warga sekitar, pelaku mengalami gangguan jiwa dan sempat mendapatkan perawatan beberapa waktu lalu. Izin menjelaskan untuk korban dan pelaku sebenarnya ada ikatan darah. Korban adalah orang tua kandung dari si diduga pelaku, sedangkan pelaku adalah anak kandungnya. Nah, untuk kronologis ya, jadi si pelaku ini diduga pelaku ini itu ODGJ. Nah, ada riwayat si pelaku ini pernah dirawat di Grogol. Nah, karena kondisinya sudah mulai membaik, akhirnya dipulangkan. Dan hari ini kejadian seperti ini ya, melakukan penganiayaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita lagi dalam penyelidikan ya bersama Polres dan dibantu juga dari Koramil. Kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan. Saat ini pihak kepolisian masih mengejar pelaku yang langsung kabur setelah melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya sendiri. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Jelang Idul Adha, harga telur ayam di pasaran masih tinggi, seperti terpantau di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Harga telur ayam yang biasa dijual antara Rp24 hingga Rp26.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Diduga kenaikan harga telur disebabkan kenaikan harga pakan ayam. Naiknya harga telur ayam berdampak terhadap pendapatan para pedagang karena banyak konsumen yang mengurangi jumlah pembelian. Pedagang sangat berharap harga telur ayam bisa cepat turun. Harga telur berapa kan? Eceran 28. 28 ya sekilo. Ini masih tinggi Kang ya 28 ya? Kalau 28 mah ya masih tinggi hitungannya. Normalnya berapa Kang? Normal 26, 25 gitu. Ini di harga 28 udah berapa lama Kang? 28.000? Ya lumayan ini, sebulanan lebih mah ada. Udah sebulan ya? Nah, ini kan normalnya 26 lah ya kan. Ini ada ini enggak Kang, apa pengurangan pembelian dari apa langganan? Oh, kalau pengurang ada ya. Biasa beli sekilo, setengah, biasa beli 2 kilo jadi sekilo gitu. Selain harga telur, masyarakat saat ini juga dipusingkan dengan masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan sayur mayur.
Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sejumlah tanaman padi milik petani rusak akibat diserang hama wereng. Seperti yang dirasakan petani di Kampung Cikuya Masjid, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang yang tumbuh tidak maksimal akibat diserang hama wereng batang coklat atau yang disebut para petani hama ganjur. Para petani ini pun terpaksa memanen padi sebelum waktunya karena kondisi padi yang mengering dan banyak yang roboh. Bahkan tanaman padi yang terkena hama wereng batang coklat membuat bulir padi tidak berisi sehingga membuat para petani merugi. Sakman, salah seorang petani, mengaku mengalami kerugian yang cukup besar karena tanaman padi miliknya tidak bisa tumbuh dengan baik karena terserang hama wereng. Biasanya dalam satu petak sawah, Sakman mampu memanen padi 7 hingga 8 karung berukuran 50 kg. Namun saat ini padi yang dipanennya hanya menghasilkan sebanyak 1 hingga 2 karung dalam satu petak. Mau panen, Mbah? Iya. Oh. Ini seperti ini 3 bulan ini. Ini Itu normalnya mah ini kan 3 bulan 10 hari, jadi 100 hari. Siap didobot itu. Jadi baru 3 bulan, belum pas waktu belum. Cuma kena hama, mateng. Ini berarti gagal panen, Pak? Gagal panen. Oh iya. Biasanya dapat berapa karung yang ini? Yang ini yang bawa 7 karung. Normalnya. Normal. Ini kalau udah kena hama gini, kira-kira Paling 1 karung setengah paling juga. karung setengah. Paling di atas 80 kiloan, 70 kilo. Menurut petani sini ini hamanya hama apa sih, Pak? Sama ganjur. Hama ganjur ya. Oh, itu seperti apa sih hama ganjur itu, Pak? Ganjur mah kayak apanya, kayak kecil kayak remetuk. Tahu remetuk kan? Sekecil-kecil. Jadi kan itu datang serentak. Malam turun, cuman kencing itu mah, bukan ibunya di situ, kencingnya aja. Oh, akhirnya ke padi rusak. Sementara itu, menurut petugas organisme pengganggu tumbuhan atau PPOT wilayah Kecamatan Majasari, hingga saat ini tercatat sebanyak 1 hektar tanaman padi di wilayah Kecamatan Majasari terserang hama yang tersebar di beberapa titik lokasi. Untuk mengantisipasi gagal panen semakin meluas, pihaknya melakukan penyemprotan tanaman padi agar terhindar dari serangan hama wereng. Gagal panen itu diperkirakan 1 hektar ya, cuma luasannya spot-spot, enggak satu hamparan. Itu di wilayah Kecamatan Majasari. Ya. Nah, itu disebabkan apa sih, Pak? Itu kan disebabkan oleh adanya serangan urang batang coklat. Kalau di bahasa petaninya itu ganjur ya. Itu penyebabnya. Jadi mengakibatkan si padi ini mati ya, Pak? Ya mati oleh urang batang coklat. Petani berharap pemerintah turun tangan dalam memberantas hama wereng yang kerap terjadi saat pergantian musim. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.